Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari aplikasi mobile kesehatan Vita ingin mengajukan proposal bisnis kewirausahaan Vita Health Smartwatch dengan beranggotakan Dharma Yuda sebagai ketua, anggota Rendi Riandika, Gading Dava, Muhammad Khairul, Farid Jafar. Next. Eksekutif Sumari. Pasar perangkat wearable, khususnya health smartwatch, terus mengalami pertumbuhan pesat, seiring dengan peningkatan kesadaran masyarakat akan kesehatan dan gaya hidup sehat. Kombinasi antara kebutuhan akan pemantauan kesehatan pribadi yang akurat dan tren teknologi wearable membuka peluang besar bagi pengembangan health smartwatch yang inovatif dan berdaya saing. Next. Bab 1. Pendahuluan. Dalam era modern yang dipenuhi dengan teknologi, kesadaran masyarakat terhadap kesehatan dan kebugaran telah berkembang pesat. Di tengah perubahan gaya hidup yang semakin sibuk, kebutuhan akan pemantauan kesehatan pribadi dan gaya hidup yang seimbang semakin mendesak. Dalam konteks ini, Vita Health Smartwatch bukan hanya sebagai perangkat, melainkan sebagai solusi yang menggabungkan teknologi canggih dengan perawatan kesehatan pribadi. Next. Justifikasi pemilihan objek melakukan usaha. Dalam memilih smartwatch sebagai objek bisnis, terdapat sejumlah justifikasi yang mendalam dan beralasan. Keputusan ini tidak hanya didorong oleh tren teknologi, tetapi juga oleh kebutuhan mendesak untuk mengatasi tentang kesehatan yang dihadapi oleh masyarakat modern. Tujuan usaha yang hendak dicapai: pertama, meningkatkan kesadaran kesehatan masyarakat. Kedua, memberikan pemantauan kesehatan yang akurat. Ketiga, menjadi motivator bagi pengguna untuk mengadopsi gaya hidup aktif. Keempat, mengintegrasikan teknologi terkini. Next. Bab 2. Analisis produk. 1. Karakteristik produk. Dalam menganalisis produk health smartwatch, kita akan merinci karakteristik utama yang membuat menjadi solusi pemantauan kesehatan yang inovatif dan berdaya saing. 2. Keunggulan produk. Vita Health Smartwatch menyajikan sejumlah keunggulan produk yang menjadikan solusi pemantauan kesehatan yang unggul dan diminati oleh konsumen. Berikut adalah beberapa keunggulan utama dari aplikasi mobile kesehatan kami. A. Integrasi dengan aplikasi kesehatan. B. Notifikasi dan pengingat yang cerdas. C. Kompabilitas dan konektivitas yang luas. Next. D. Baterai yang optimal dan daya tahan panjang. E. Pemantauan kesehatan multisensor. 3. Keterkaitan produk lain dengan bahan baku. Vita Health Smartwatch sebagai perangkat teknologi tinggi yang memiliki keterkaitan yang signifikan dengan berbagai produk dan bahan baku yang mendukung fungsionalitas dan pembuatan produk secara keseluruhan. Berikut adalah keterkaitan produk lain dengan bahan baku pada usaha Health Smartwatch. A. Produk aksesoris. B. Produk layanan kesehatan. Next. Baik, selanjutnya yaitu analisis pasar. Pertama, profil konsumen potensial, di mana ada dua poin, yaitu kategori dan juga preferensi. Yang pertama, kategori bentuk, preferensi umum. Kedua, jenis kelamin, preferensi pria atau wanita. Ketiga, kategori usia, preferensi usia 10 tahun ke atas. Keempat, kategori lokasi, preferensi Batam. Kemudian preferensi smartwatch. Preferensinya yang pertama, smartwatch murah, baterai tahan lama, dan juga desain minimalis. Dan terakhir, kategori kebutuhan khusus. Preferensi yang pertama untuk olahraga, cek informasi kesehatan dan digunakan sehari-hari. 2. Potensi dan segmentasi pasar. Vita Health Smartwatch memiliki potensi besar sebagai alat pemantauan kesehatan yang dapat mudah diakses dan dapat digunakan sehari-hari. 3. Pesaing dan peluang pasar. Analisis pesaing adalah kunci untuk memahami lingkungan persaingan. Identifikasi pesaing utama, pahami strategis pemasaran mereka, dan pelajari kekuatan serta kelemahan mereka. Next. Keempat, media promosi yang digunakan. Media promosi memainkan peran kunci dalam membangun kesadaran merek, menarik perhatian calon pelanggan, dan meningkatkan penjualan. Kelima, target atau rencana penjualan 1 tahun. Dalam menyusun target penjualan,
penting untuk mempertimbangkan berbagai faktor seperti analisis pasar, kebijakan harga, strategi pemasaran, dan rencana pengembangan produk. Keenam, strategi pemasaran yang akan diterapkan. Strategi pemasaran harus mencakup berbagai langkah taktis dan juga pengembangan merek yang kuat pada Vita. Ini dapat melibatkan berbagai strategi pemasaran seperti A. Pemasaran berbasis konten, B. Sosial media dan influencer marketing, next. C. Kampanye digital advertising, D. Program diskon, next. Bab 4. Analisis produksi atau operasi. 1. Ketercukupan dan kontinuitas ketersediaan. Ketercukupan dan kontinuitas ketersediaan adalah aspek kritis dalam memastikan bahwa bisnis smartwatch berjalan efisien tanpa hambatan yang signifikan. A. Infrastruktur teknologi. Pastikan sistem server dan infrastruktur teknologi yang digunakan dapat menangani beban kerja yang ada dan masa depan. B. Kapasitas jaringan. Evaluasi kebutuhan bandwidth untuk mentransfer data antara smartwatch dan server cloud. C. Rencana darurat. Buat rencana darurat yang mencakup langkah-langkah pemulihan bencana dan pemulihan sistem dalam waktu sesingkat-singkatnya mungkin. D. Monitoring real time. Gunakan sistem pemantauan real time untuk mendeteksi masalah segera setelah mereka muncul. 2. Proses produksi, operasi, dan produktivitas. Proses produksi, operasi, dan produktivitas pada bisnis smartwatch memainkan peran kunci dalam menghasilkan produk yang inovatif dan berkualitas tinggi. A. Proses produksi operasi. Pertama, desain dan perkembangan. Kedua, perolehan bahan. Ketiga, produksi fisik. Keempat, pengujian kualitas. Next. B. Produktivitas. Produktivitas pada Vita Health Smartwatch antara lain yaitu manajemen operasional. Next. Selanjutnya adalah analisis keuangan. 1. Investasi yang diperlukan atau kebutuhan modal disertai kebutuhannya. Pada poin pertama ini saya membagi menjadi 7. Yang pertama, pembangunan Vita Health Smartwatch. Poin pertama yaitu pengembangan perangkat lunak yang dimana biayanya kasarannya itu sekitar 50 sampai 200 juta. Kemudian desain antarmuka pengguna kasarannya itu 10 juta sampai 50 juta. Poin yang kedua yaitu pemasaran dan produksi. Yang pertama, pemasaran penjualan itu 30 sampai 50 juta, bahan baku dan perakitan 50 sampai 100 juta. Selanjutnya, pengembangan dan pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak. Biaya server dan infrastruktur teknologi kasarannya itu 20 sampai 100 juta, pemeliharaan perangkat lunak itu 10 sampai 50 juta. Selanjutnya, marketing dan promosi. Biaya iklan online itu 5 sampai 50 juta, kampanye media sosial 2 sampai 10 juta. Selanjutnya, biaya operasional, biaya sewa kantor 220 sampai 100 juta, biaya utilitas 5 sampai 15 juta, biaya pemeliharaan hardware itu 1 sampai 5 juta. Kemudian cadangan keuangan. Cadangan untuk biaya operasional 50 sampai 200 juta. Yang kedua, penentuan harga pokok penjualan atau HPP. Next. Yang dimana yang pertama itu bahan baku kasarannya 250 juta. Kemudian biaya produksi kasarannya 300 juta, kemudian biaya tenaga kerja itu 150 juta, biaya R&D 100 juta, biaya pengemasan 50 juta, biaya distribusi 70 juta, biaya pemasaran dan promosi 80 juta, biaya sertifikasi 30 juta, biaya layanan pelanggan 70 juta, dan biaya administrasi 60 juta. 3. Rencana neraca awal dan neraca akhir tahun. Yang pertama, neraca awal tahun. Aset yang pertama kas dan setara kas, kemudian piutang usaha, next. Kemudian inventaris dan perlengkapan, dan yang terakhir investasi atau R&D. Poin kedua yaitu kewajiban dan ekuitas. Yang pertama utang usaha, utang pajak, modal saham, dan laba ditahan. Dan yang terakhir neraca akhir yang poin aset itu ada utang usaha, utang pajak, modal saham, dan laba ditahan. Bab 6. Analisis sumber daya manusia atau yang disebut SDM. Yang pertama,
pemanfaatan SDM, sumber daya manusia. Pemanfaatan SDM yang efektif dan terencana dengan cermat memungkinkan kami mengembangkan produk yang baru. Semua anggota tim kami memiliki peran jelas dalam proses pengembangan produk, mulai dari tahap perencanaan hingga peluncuran. Yang kedua, kualifikasi SDM. Kualifikasi yang diperlukan untuk setiap peran dalam tim kami sebagai berikut, yaitu kualifikasi terbagi menjadi 5. Yang pertama, job, software development. Kedua, UI UX. Yang ketiga, software testing. Keempat, produk manajemen. Kelima, customer service. Lalu, spesifikasi jabatan job desk. Yang pertama adalah software development, kedua UI UX, lalu software testing, produk manajemen, dan customer service. Yang keempat adalah sistem pengajian dan kompensasi. Kami menyadari bahwa dalam kerja tim, kompensasi termasuk penghargaan dan peluang pertumbuhannya profesional, selain gaji. Lalu, bab ke-7, strategi bisnis. Kekayaan intelektual. Yang pertama, hak merek. Vita Health Smartwatch akan mendaftarkan mereknya untuk mencegah pesaing menggunakan mereknya. Lalu, yang kedua, hak paten. Selanjutnya, yang kedua adalah strategi penjualan marketing. Dari segmentasi pasar, pengembangan merek, kanal penjualan, pengembangan kampanye pemasaran. Lalu yang ketiga adalah strategi keuangan. Kami akan membahas rencana jangkauan panjang, termasuk rencana untuk berkembang dan berkembang jika diperlukan. Kami akan mengevaluasi opsi pembiayaan tambahan, dan kami akan membahas cara untuk mengolah resiko keuangan yang mungkin muncul. Yang pertama adalah dana investasi yang dibutuhkan. Dalam upaya kami untuk memberikan gambaran lebih lanjut tentang strategi keuangan, kami akan menjelaskan secara rinci berapa banyak yang akan diperlukan untuk menyediakan barang atau jasa ini. Lalu yang kedua adalah cash flow, proyeksi pendapatan dalam 3-5 tahun ke depan. Kami akan menggali lebih dalam lagi dalam proyeksi mendapatkan cash flow kami untuk jangkauan 3-5 tahun mendatang. Selanjutnya adalah strategi untuk mitigasi resiko. Yang pertama, identifikasi resiko. Yang kedua, pengembangan rencana mitigasi. Dan yang ketiga adalah monitoring dan evaluasi resiko. Mungkin itu saja dari proposal bisnis kewirausahaan kami, Vita Smartwatch. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.